Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video ini saya akan menjelaskan materi sosiantropologi pendidikan dari bab 1 sampai bab 10. Saya juga akan mencoba mengaitkan setiap bab dengan kehidupan sehari-hari saya, agar pembahasan ini lebih terasa nyata dan relevan. Yuk kita mulai. Nah, pada bab 1, di sini ada pembahasan tentang pendidikan dan masyarakat. Nah, pendidikan ini tidak pernah bisa dipisahkan dari oleh masyarakat. Pendidikan hadir karena adanya kebutuhan masyarakat untuk mentransfer nilai pengetahuan dan budaya. Dalam kehidupan sehari-hari saya melihat bagaimana sekolah menjadi tempat untuk belajar hidup bermasyarakat, seperti saat saya belajar bekerja sama dalam kelompok atau menghargai pendapat dari teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk di bab 2, di mana anak didik dan kontak sosial edukatif. Sebagai anak didik, saya terlibat dalam berbagai kontak sosial yang bersifat edukatif. Misalnya, ketika guru menasihati saya karena saya termasuk lambat di kelas. Nah, itu adalah bentuk kontak sosial edukatif. Hubungan antara guru dan siswa itu sangat penting karena melalui hubungan inilah nilai dan ilmu itu bisa disampaikan. Selanjutnya kita akan bahas di bab ketiga, yaitu sosialisasi anak didik. Nah, sosialisasi adalah proses di mana saya belajar menjadi bagian dari masyarakat. Di sekolah, saya belajar bagaimana itu bersikap sopan, mengantri, menghormati guru, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu semua bukan hanya pelajaran akademik, tetapi juga kita mempelajari sosial yang sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya di bab keempat, interaksi edukatif di sekolah. Nah, setiap hari saya berinteraksi dengan guru, teman, dan staf sekolah. Interaksi ini membentuk cara saya berpikir dan bertindak. Misalnya, ketika berdiskusi di kelas, saya belajar untuk mendengarkan orang lain, mengungkapkan pendapat, dan menghargai perbedaan. Baik, selanjutnya kita akan bahas di bab kelima, sekolah sebagai organisasi. Nah, sekolah ini bukan hanya tempat belajar, tetapi juga sebuah organisasi dengan struktur dan aturan. Ada kepala sekolah, ada guru, TU, dan siswa. Semua ini mempunyai peran masing-masing dalam kehidupan. Nah, dalam kehidupan saya belajar disiplin dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sekolah punya sistem yang harus saya patuhi seperti jadwal pelajaran dan tata tertib sekolah. Selanjutnya pada bab 6, yaitu pendidikan dan peranata sosial, di mana ada guru, media, dan lingkungan. Adalah di mana perantara sosial yang membantu saya belajar tentang dunia. Contohnya, guru di sekolah sering mengaitkan pelajaran dengan berita terkini, seperti media sosial. Juga bisa menjadi perantara asal kita gunakan dengan bijak. Dalam keseharian, saya ini lebih belajar banyak dari lingkungan sekitar, tetapi tidak hanya dari buku saja. Selanjutnya pada bab 7, di mana pendidikan dan stratifikasi sosial. Nah, pendidikan ini bisa menjadi cerminan dari stratifikasi sosial, yaitu lapisan-lapisan dalam masyarakat di lingkungan saya, dan saya bisa melihat ada teman yang mempunyai fasilitas belajar yang lebih lengkap, tetapi ada juga yang lebih sederhana. Hal ini bisa membuat saya sadar bahwa akses pendidikan itu tidak selalu bisa merata, dan itu juga menjadi suatu tantangan bersama. Baik, selanjutnya kita akan bahas pada bab 8, pendidikan dan mobilitas sosial. Saya percaya bahwa pendidikan bisa mengubah masa depan dengan cara kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, dan saya bisa meningkatkan derajat sosial saya dengan keluarga saya di masa depan. Banyak orang di sekitar saya yang dulunya berasal dari keluarga yang sederhana, tetapi dikarenakan rajin belajar, mereka berhasil mengangkat taraf kehidupannya. Nah, selanjutnya kita akan bahas di bab 9, di mana ada pendidikan dan perubahan sosial. Nah, pendidikan itu juga mendorong perubahan sosial, baik itu nilai-nilai baru bisa kita sebarkan melalui pendidikan. Di mana di sekolah saya belajar tentang kesetaraan gender, pentingnya menjaga lingkungan dan menghargai perbedaan.
Nah, ini adalah contoh bagaimana pendidikan itu bisa mengubah cara pandang masyarakat ke arah yang lebih baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab 10 di mana profesionalisme guru dan globalisasi. Di era globalisasi ini, guru dituntut untuk terus belajar dan beradaptasi. Dan saya melihat di sini guru melihat sendiri bagaimana itu guru saya belajar teknologi agar bisa mengajarkan secara daring saat pandemi. Profesionalisme ini guru sangat penting untuk menjawab tantangan pada zaman. Sebagai siswa, saya juga harus belajar menjadi pribadi yang siap menghadapi dunia globalisasi. Baik, dari 10 materi yang saya akan kaitkan dari fenomena sosial dan kehidupan kampus saya dalam kehidupan kampus ini. Nah, dalam kehidupan kampus saya mencerminkan eratnya hubungan antara pendidikan dan masyarakat, di mana kampus bukan hanya tempat menimba ilmu tetapi juga arena interaksi sosial yang kompleks. Di ruangan kelas, organisasi kemahasiswaan hingga kegiatan bakti sosial, ini saya mengalami langsungnya proses sosialisasi, stratifikasi sosial bahkan mobilitas sosial, misalnya melalui kegiatan BEM atau UKM. Saya tidak hanya belajar, tapi saya juga hanya belajar kepemimpinan tetapi juga membentuk jaringan sosial atau lintas fakultas. Saya melihat bagaimana dosen sebagai perantara sosial untuk memainkan peran pentingnya dalam membentuk pola pikir kami, serta bagaimana globalisasi itu mendorong dosen dan mahasiswa untuk terus beradaptasi dengan teknologi dan isu-isu internasional. Nah, dari semua dinamika ini membuat saya menyadari bahwa pendidikan di kampus sejatinya adalah proses sosial yang hidup dan saling mempengaruhi. Baik, adapun analisis konsep sosial yang saya alami. Yang pertama ada pendidikan dan masyarakat, di mana konsep pertama itu ada pendidikan sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat. Nah, dalam analisisnya itu dari pengalaman saya, kampus saya itu bisa mencerminkan struktur masyarakat mini. Ada hierarki, rektor, dosen, mahasiswa. Adapun ada aturan, budaya, dan nilai. Kegiatan kampus seperti seminar pengabdian, masyarakat, dan pemilihan BEM. Itu adalah salah satu bentuk partisipasi dalam masyarakat. Pendidikan yang melatih saya menjadi warga yang aktif dan sadar akannya sosial. Yang kedua ada anak didik dan kontak sosial edukatif. Nah, dalam ini ada konsep hubungan edukatif antara peserta didik dan pendidik dalam proses belajar. Nah, adapun analisisnya dalam pengalaman saya saat berdiskusi dengan dosen atau menerima bimbingan skripsi, saya mengalami kontak sosial atau edukatif, di mana dosen bukan hanya memberikan sumber ilmu, tetapi juga membimbing moral dan etika akademik, bahkan kritik dan masukan dari dosen. Nah, dari dosen ini adalah bentuk komunikasi edukatif yang membentuk kepribadian ilmiah saya. Yang ketiga ada sosialisasi anak didik. Nah, di sini ada konsepnya, yaitu proses pembentukan individu agar mampu hidup sesuai norma dan nilai sosial. Nah, di sini pun ada analisis dari pengalaman, yaitu kehidupan kampus mengajarkan saya cara bersosialisasi dengan orang dari berbagai latar belakang, baik itu kegiatan organisasi, magang, dan komunitas belajar yang mempercepat proses sosialisasi saya menjadi pribadi yang toleran, komunikatif, dan terbiasa dalam bekerja sama. Selanjutnya ada analisis kritis, di mana pendidikan ideal dan realita yang saya alami. Nah, pendidikan ideal menurut konsep sosiantropologi adalah proses yang membebaskan, inklusif, dan mendorong perubahan sosial kampus. Nah, di mana kampus seharusnya menjadi ruang interaksi edukatif yang demokratis, di mana dosen dan mahasiswa saling belajar, serta sistem pendidikannya. Nah, mendukung mobilitas sosial tanpa diskriminasi. Dalam kerangka ini, pendidikan menjadi alat utama untuk menciptakan masyarakat yang adil, adaptif terhadap globalisasi, dan terbuka terhadap keberagaman. Namun,
realita yang saya alami di kampus masih jauh dari harapan tersebut. Interaksi dengan dosen masih sering bersifat satu arah. Birokrasi kampus kaku dan akses terhadap peluang pendidikan dan belum merata. Mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang rendah sering terkendala untuk aktif secara maksimal. Pendidikan memang membuka peluang, tetapi tidak otomatis menjamin mobilitas sosial. Justru melalui kesenjangan inilah saya menyadari pentingnya menjadi agen dari perubahan agar pendidikan bisa lebih adil dan relevan bagi semua. Baik, yang terakhir yaitu harapan dari pengalaman pribadi saya. Nah, dari pengalaman pribadi saya selama menjalani kehidupan di kampus, saya memiliki harapan agar pendidikan benar-benar menjadi ruang yang membebaskan, memanusiakan, dan mendorong semua mahasiswa untuk berkembang tanpa dibatasi oleh latar belakang, baik itu latar belakang sosial ataupun ekonomi. Saya berharap kampus juga dapat menciptakan suasana yang lebih biologis, di mana mahasiswa tidak hanya menjadi objek pendidikan, tetapi juga sebagai subjek yang didengarkan dan dilibatkan dalam proses belajar. Nah, saya juga berharap birokrasi ini kampus lebih responsif terhadap kebutuhan mahasiswa, serta para pendidik semakin terbuka terhadap perubahan zaman dan teknologi. Dengan begitu, pendidikan di kampus bukan hanya soal nilai akademik, tetapi juga membentukkan karakter, keberanian berpikir kritis, dan kesiapan menghadapi tantangan di dunia, baik itu di dunia nyata. Harapan saya, kampus bisa menjadi tempat yang benar-benar mencerminkan semangat dan keadilan sosial dan kesetaraan sebagaimana cita-cita pendidikan yang ideal. Sampailah kita di penghujung dari video ini. Demikianlah penjelasan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya menyadari bahwa penjelasan ini masih jauh dari kata sempurna. Namun besar harapan saya semoga materi yang telah dipaparkan, yang saya telah berikan, dapat bermanfaat dan menambahkan wawasan kita semua. Baik, terima kasih sudah menonton video penjelasan saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.